Shalom. Ini kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar melalui seminar dan nanti Anda bisa mempersiapkan pertanyaan sepanjang seminar ini ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu nas yang saya sengaja pilih dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Mari kita memperhatikan. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Kita membaca 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bulan November ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mendengar berita tentang Charlie Kirk. Tanggal 10 September yang lalu terjadi peristiwa yang mengagetkan di seluruh Amerika. Ya. Charlie Kirk ini lahir tahun 93. Jadi Anda bisa bayangkan masih muda ya. Tahun 93 lahir, itu saat saya baru masuk seminari. Pendeta Bigman juga sekitar tahun itu juga masuk seminari. Ya. Kami sudah menjadi orang-orang berumur, dia baru lahir. Ya. Lalu rupanya dia bertumbuh sebagai seorang pemuda dan mengagumi karya Kristus yang mati dan bangkit. Lalu dia ingin sekali memberitakan firman, dia mempersiapkan diri menjadi seorang apologet yang menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Dan di dalam konteks masa modern atau pasca modern ini, di mana orang berpikir dengan begitu liar, dia menghadapi pertanyaan bahkan di jalan-jalan. Nah, saudara, dia juga pendukung presiden sekarang sehingga dia diangkat sebagai semacam pendamping begitu, entah penasehat rohani atau apa. Nah, saudara, rupanya ada yang tidak suka dengan dia. Ya, sebenarnya di Amerika itu kebebasan bicara dimasukkan undang-undang. Dan 10 September dia ditembak. Dan adegan itu terekam dengan jelas di dalam video. Nah, saudara, ini adalah contoh orang yang menikmati kasih Tuhan dan berusaha melayani Tuhan, bersaksi dengan caranya sendiri. Ya, tentu saja kalau dibandingkan dengan ayat tadi, jangan mengasihi dengan perkataan. Nah, perkataan di situ maksudnya perkataan sekedar ngomong. Tapi yang dia lakukan memang dengan perkataan. Tapi perkataan berdasarkan suatu motif, tindakan perbuatan yang memang menolong orang lain mengerti bagaimana karya Kristus, lalu mengerti bagaimana keberadaan Allah, mengerti firman Tuhan, dan sebagainya. Itu perkataan yang justru penting. Ya. Nah, berkaitan hidup kita, waktu kita mulai memikirkan tentang topik, saya hidup dalam Kristus. Saya menikmati kasih Kristus. Lalu, saya harus menunjukkan perbuatan. Nah, di sini menjadi suatu pertanyaan yang bisa kita pikirkan. Apa bukti nyata bahwa kita benar-benar telah menerima kasih Kristus? Mungkin saja kita bisa mengatakan, ya saya sudah menerimanya. Dan itu menjadi kesaksian internal yang dinyatakan Roh Kudus. Tapi kita juga mulai pikir, apa yang bisa orang lihat dari diri saya bahwa saya sudah menerima kasih Kristus? Sehingga mereka bisa mendeteksi, ya saya sudah menikmati, saya sudah menerimanya. Atau mungkin juga kita bisa bertanya, seberapa terang kehidupan kita saat ini? Seberapa saya memberikan pengaruh yang baik, yang positif, yang indah? Seperti Charlie Kirk tadi ternyata dengan dia mendirikan semacam lembaga Turning Point, itu memberikan pengaruh. Ada orang diberi kemampuan, talenta sehingga dia bisa memiliki pengaruh besar. Tapi apakah kita juga memiliki pengaruh yang menunjukkan bahwa kita sudah mengenal Kristus, lalu berusaha memberikan pengaruh yang baik pada orang lain?
Atau mungkin pertanyaan ketiga, jika Tuhan Yesus datang hari ini, di mana ia akan melihat bukti kasih kita? Kira-kira Tuhan Yesus akan melihat kita sedang menyatakan kasih di dalam konteks apa? Atau dalam keluarga mungkin ya, semoga itu nyata. Di dalam masyarakat bagaimana Tuhan Yesus akan melihat kita? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dalam diri kita dan kita mulai pikir, bagaimana saya bisa mengekspresikan kasih sebagai wujud syukur, wujud saya sudah menerima Kristus dan itu juga bisa dinikmati orang lain. Nah, saudara, berkaitan pertanyaan-pertanyaan dan pergumulan ini, ada satu ketentuan yang jelas. Hidup yang berakar kuat dalam kasih Kristus selalu mengalir keluar dalam tindakan nyata. Nah, saudara, dalil ini menjadi suatu ringkasan waktu kita membaca di dalam ayat-ayat tadi. Jikalau kita berakar pada Kristus, menikmati kasih Kristus, pasti itu akan muncul atau nampak di dalam hidup kita. Nah, pada waktu kita membaca ayat-ayat tadi sebenarnya ada dua kebenaran menarik yang perlu kita renungkan. Yang jikalau kita hayati itu akan mendorong kita bertindak kasih, menyatakan kasih. Mari kita lihat satu persatu. Pertama dari ayat 16 ya. Sekali lagi kita membaca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini adalah fakta pertama. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kebenaran tentang ini mungkin kita sudah dengar berulang-ulang. Bagaimana bisa memberikan suatu kesegaran baru yang membuat kita menyadari. Saya mengerti. Kristus sudah menyerahkan nyawa untuk saya. Dan itu memberikan kesegaran baru yang akan mendorong saya bertindak. Nah, saudara-saudara, di dalam kita membahas bagaimana bertindak kasih, aspek bagaimana Kristus berkarya dalam hidup kita, menyatakan, menyerahkan nyawa, itu perlu kita renungkan, itu menjadi penyebab, itu menjadi pemicu bagaimana kita menyatakan kasih pada orang lain. Nah, mari kita lihat kembali grand narasi agung di dalam Alkitab. Saudara-saudara, kisah di Alkitab itu atau sejarah hidup manusia dan sejarah hidup kita itu sebenarnya 4 babak. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. Ini kita mengerti dari Alkitab. Nah, orang yang tidak membaca Alkitab atau orang bukan Kristen, mereka hanya mengertinya manusia lahir dan dibesarkan di dalam kuadran 2 saja. Mereka lahir di kuadran 2, tumbuh sebagai remaja di kuadran 2, sebagai pemuda di kuadran 2, lalu sebagai orang tua di kuadran 2, melihat papa mama mereka, nenek mereka meninggal, mereka taunya hidup memang demikian, apa adanya. Apa adanya itu apa? Di kuadran 2. Tapi orang Kristen melihatnya berbeda. Hidup manusia bukan hanya di kuadran 2. Hidup manusia ada 4 kuadran. Nah, saudara, 4 kuadran ini harus kita sadari. Mari kita melihat di kuadran 2. Ketika orang di kuadran 2, apa yang mereka sadari? Mereka hidup di dalam kegelapan dan cilakanya. Waktu di dalam kegelapan, mereka bahkan tidak menyadari hal apa yang kemalangan yang mereka sedang hadapi, mereka sedang terjuni, mereka sedang hidupi. Nah, saudara, saya menyelidiki fakta-fakta di Alkitab satu persatu. Saya hanya cantumkan beberapa saja. Nah, saudara, jikalau kita tidak menyadari apa kondisi kita dalam kegelapan, ternyata dampaknya adalah kita kurang bersyukur sekalipun kita menjadi orang Kristen yang diselamatkan. Nah, waktu kita di dalam kegelapan itu kondisinya apa saja? Kondisinya semacam ini, saudara. Nah, saya akan bacakan ya, meskipun dengan cepat atau sekilas. Aku dikandung dalam dosa, pelaku kejahatan, tersesat, berhati licik, berhati keras, hidup dalam kegelapan, terhukum, tidak mengasihi Allah, dicengkeram dosa, mati rohani, taat penguasa jahat, menghidupi hawa nafsu, berpikiran jahat, dimurkai Allah, serakah segala kecemaran berdosa, berhati gelap, orang berdosa, musuh Allah, terhukum, budak dosa. Hal ini mengerikan sekali. Bahkan saya setelah lulus dari seminari mempelajari ini baru saya sadar.
Hidupku begitu mengerikan dulu. Setelah lulus dari seminari, melacak satu persatu ayat. Saya sendiri kagetnya setelah lulus dari seminari. Jadi waktu melacak sendiri baru saya sadar. Hidupku dulu begitu gawat. Begitu mengenaskan. Begitu memedihkan. Berapa di antara kita menyadari hal ini? Ini masih bisa dilanjut, saudara. Waduh, saudara, panjang sekali. Dan ini adalah kenyataan mengerikan diri kita. Yang jikalau kita tidak sadari, sebagai orang Kristen pun kita tidak sadar, kita pernah selamatkan dari apa, dan kita tidak tahu kita bersyukur untuk apa. Dan karena kita juga tidak tahu kita pernah selamatkan dari apa, dan bersyukur untuk apa, dorongan untuk bertindak kasih, anehnya juga kecil dan minim. Tetapi kalau kita sadar, saya pernah dalam kondisi yang begitu mengerikan, mengenaskan, hopeless, dan Tuhan sudah selamatkan. Hati kita diliputi perasaan syukur dan dorongan untuk menyatakan pada orang lain. Nah, saudara-saudara, itulah kondisi manusia di dalam kegelapan. Nah, puji Tuhan, di dalam kegelapan semacam itu kita tahu Tuhan sudah berintervensi, menyadarkan kita bahwa kita hidup bukan hanya di kuadran 2. Nah, di dalam kegelapan semacam itu yang kita sendiri tidak menyadarinya, Tuhan berinkarnasi menjadi Kristus yang mati dan bangkit dan memberikan pengertian tentang bagaimana hidup kita yang semestinya. Nah, saudara, di dalam kegelapan yang begitu parah dan keadaan yang begitu mengenaskan, asalkan kita percaya Kristus yang mati menggantikan hukuman dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, kita dipindahkan ke kanan menjadi milik Tuhan. Tetapi saudara, kita juga jangan GR. Wah, saya sudah dipindahkan ke kanan, berarti saya memiliki syarat, kualifikasi, sehingga di hadapan Allah saya diselamatkan. Sama sekali juga tidak. Di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan kalimat semacam ini. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, maksudnya kita orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Artinya saudara, bukan karena kita tuh melakukan sesuatu yang hebat, yang bagus, yang mengesankan Allah, yang memukau Allah, lalu dinyatakan benar, sama sekali tidak. Kita dipindahkan ke kanan hanya karena diperhitungkan. Maksudnya diperhitungkan bagaimana? Diperhitungkan artinya kita tidak melakukan apa-apa yang mencukupi syarat, tetapi Kristus sudah menyelesaikan melalui karya kematian dan kebangkitannya. Dan barang siapa yang percaya Kristus mati dan bangkit, kebenaran yang begitu hebat itu diperhitungkan sebagai milik kita. Bukan karena kita melakukan yang baik. Itu sebabnya gambar orang ini tetap hitam. Artinya apa? Orang ini masih seburuk semula, sehina semula, sekotor semula, senajis semula. Hanya saja orang ini di dalam kondisi tertentu sudah percaya Kristus yang mati dan bangkit. Sehingga dia diperhitungkan sebagai orang benar. Keseluruhan dirinya masih rusak. Aduh saudara, kalau mengerti bagian ini kita takjub. Kok bisa Tuhan menyelamatkan kita? Jadi saudara, pada waktu kita sudah ditebus, mari kita tidak lupa kondisi kita yang memiliki dampak manusia lama. Saya daftar kembali. Jadi saudara, dampak manusia lama ini adalah kondisi kita sekalipun kita sudah dibenarkan. Sekalipun kita sudah jadi anak Allah. Sekalipun kita sudah diselamatkan. Nah saudara, tetapi kita juga perlu ingat. Waktu kita menjadi manusia baru, menjadi milik Kristus, kita juga ingat, kita punya identitas yang baru. Dan identitas yang baru ini apa? Saya daftar, mari kita lihat. Betapa menakjubkannya. Meskipun kita semerusak ini, Tuhan berikan identitas yang baru yang perlu kita sadari. Sehingga di dalam identitas yang baru ini, kita melakukan tindakan kasih. Apa saja? Aku adalah garam dunia. Aku adalah terang dunia. Orang berpindah dari maut. Orang mendapat curahan kasih Allah. Orang yang telah berdamai dengan Allah.
orang yang terbebas dari hukuman kekal, saudara Kristus, orang yang tidak akan terpisah dari kasih Allah. Aku adalah bait Roh Kudus, aku pewaris surgawi, orang yang dipilih Allah, anak Allah, orang yang ditebus Kristus, orang yang dimeteraikan Roh Kudus, orang yang diampuni dosanya. Membaca ini saja hati kita terharu. Tuhan, identitasku begitu hebat, begitu luar biasa, yang tidak mungkin aku raih di dalam kegelapan dengan upayaku sendiri. Jadi saudara, kalau saya simpulkan, ini adalah harta kita yang hebat sekali. Harta kita yang luar biasa, yang diberikan satu paket bersama keselamatan di dalam Kristus yang mati dan bangkit. Jadi saudara, ini paket yang diberikan cuma-cuma gratis, free dari Tuhan. Padahal kita dulu begitu buruk, begitu hina, begitu najis, terhukum, musuh Allah, mati dalam dosa, budak dosa. Hanya karena anugerah Tuhan yang besar, kita dipindahkan ke kanan dan kita mendapat paket yang luar biasa ini. Kalau kita menyadari kontras ini, dulu dari keadaan terpuruk yang mestinya binasa dalam neraka, lalu diberikan paket yang begitu indah. Hati kita pasti diliputi syukur. Pasti diliputi perasaan berterima kasih pada Tuhan. Dan perasaan syukur berterima kasih ini akan terwujud di dalam tindakan kasih yang mau tak mau. Diri kita sendiri takjub. Kita bisa melakukan yang tidak mungkin kita lakukan selama kita di dalam kegelapan. Dan waktu kita melakukan, orang lain juga melihat. Nah saudara, saya tadi bicara mengenai kuadran 2, kuadran 3. Kuadran 1 sudah lewat. Kuadran 4 belum terjadi. Jadi mari kita ringkas menjadi 2 kuadran saja. Jadi saudara, ketika kita menyadari kuadran ini, 2 adalah posisi kita dan kita memiliki paket ini. Saudara-saudara, saya ingin mengungkapkan satu rahasia penting. Di dalam keadaan terpuruk, di dalam keadaan Anda menderita, di dalam ada pergumulan berat, di dalam keadaan kesulitan, di dalam keadaan sengsara, ingatlah paket yang sudah Anda terima di dalam Kristus. Itu menjadi rahasia sukacita yang tidak bisa diambil dari Bapak Ibu. Jadi saudara, dalam keadaan sulit pun kita bisa memiliki sukacita. Wah Pak, saya sakit jantung, hampir meninggal, bagaimana? Ingat anugerah Tuhan. Anda menyadari, sekalipun aku sakit, sekalipun aku dalam kesulitan, aku sudah mendapatkan paket dari Tuhan. Sukacita itu hidup di dalam diri kita. Bahkan ada kemungkinan sukacita itu memampukan kita masih peduli orang lain. Jadi saudara, apalagi kalau kita dalam keadaan sehat. Pak, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mendapatkan paket ini? Bagaimana saya tahu sudah memiliki paket ini? Dalam kitab Roma disebutkan semacam ini. Maksud saya Efesus ya, ini bukan Roma. Efesus 1. Ayat 14a. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi saudara, sudah ada down payment, sudah ada DP, sudah ada apa yang Tuhan berikan pada kita, yaitu Roh Kudus saat kita menerima Kristus. Roh Kudus itu menjamin kita bahwa sekarang kita memilikinya dan kelak akan memilikinya secara lengkap, secara komplit, dan kita akan mendapatkan identitas setelah kita disempurnakan. Masih ada lagi saudara. Kapan-kapan silakan Anda rinci. Aku ditebus sekian deret. Aku disempurnakan sekian deret. Hati Anda diliputi perasaan syukur. Perasaan terima kasih. Suatu sukacita yang tidak akan pernah hilang dari Anda. Nah saudara, ini menjadi rahasia pertama di dalam kita mengerti bagaimana supaya kita bisa bertindak, beraction kasih dalam hidup ini. Dengan mengerti kontras antara diri kita dulu dan diri kita setelah diselamatkan dan paket yang kita miliki dan DP yang Tuhan sudah berikan, hati kita dipenuhi jaminan, kepastian, kemantapan, keyakinan, dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, memelihara kita, menganugerahi kita. Ini menjadi modal yang Tuhan berikan pada kita sehingga kita bisa menyatakan kasih kepada orang lain. Puji Tuhan.
Nah sekarang kita masuk bagian yang kedua. Bagian kedua terdapat di dalam 1 Yohanes 3:18. Saya akan bacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, mari kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 18 diberikan setelah ayat 16. Saudara-saudara, mari kita menyatakan buah di dalam hidup kita sebagai ekspresi saya sudah diselamatkan dan rasa syukur kita. Saudara, kalau Anda lihat buah ini bagaimana? Aduh, kelihatan tampil bersih, indah, mengkilat ya. Tapi kalau Anda lihat daunnya di sana, nah, Anda mulai tahu. Ini imitasi nih. Ya, ini plastik ini atau tidak asli ini. Nah, saudara, ini memang buah artificial untuk hiasan ruangan. Bukan buah yang asli. Nah, saudara, kelihatannya indah, bagus, tapi nggak bisa dimakan. Ya, saudara, kita tidak mungkin menghasilkan buah yang asli kalau tidak di dalam Kristus. Itu sebabnya kita tidak boleh balik ya. Maksudnya, oh jadi kalau di dalam Kristus ada buah-buahnya bla 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 bla. Kalau gitu aku lakukan ini. Bukan. Karena kalau kita belum di dalam Kristus melakukan itu, kita seperti menghasilkan buah semu. Menolong orang lain, berbuat baik padahal belum dalam Kristus. Maka saya ingat perkataan pendeta Yakub suatu saat. Kalau sekedar berbuat baik, orang cecik bisa melakukan perbuatan baik dan mungkin lebih gigih, lebih banyak daripada kita. Maka saudara, tidak cukup berbuat baik. Itu sebabnya saya perlu mengawali dengan kebenaran pertama tadi, perlu di dalam Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lupa, kalaupun saya belum percaya Kristus, saya bisa naik sepeda motor, saya juga bisa kuliah, saya juga bisa bekerja. Nah, yang dimaksud Kristus adalah tidak dapat berbuat apa-apa yang bisa membuat kita diselamatkan. Tetapi juga tidak dapat berbuat apa-apa yang membuat perbuatan baik kita dicatat di surga. Karena kita belum di dalam Kristus. Itu seperti, ya mungkin saya pernah ungkapkan, saya di Fakultas Teknik Unibra itu kadang-kadang mahasiswa dari Institut Teknologi Nasional ikut-ikutan kuliah. Dan karena kami jumlahnya banyak, dosennya nggak tahu ini mahasiswa dari luar. Jadi mereka ikut belajar gitu ya. Jangankan dosen kita pun nggak tahu ini mahasiswa selundupan gitu. Tapi bayangkan dia ikut dari 1 semester bahkan sampai 6 semester. Dia ikut mencatat, ikut kuliah, ikut ujian tengah semester, ikut ujian akhir semester. Dapat nilai tidak? Tidak, karena dia tidak terdaftar. Nah, saudara, demikian juga sebelum kita percaya pada Kristus, tidak dapat berbuat apa-apa yang menyelamatkan kita, juga tidak dapat berbuat apa-apa yang membuat perbuatan baik itu dicatat di surga. Nah, saudara, ketika terpisah dari Kristus, kita tidak bisa melakukan yang diperkenan Tuhan. Nah, saudara, kembali kepada gambar tadi. Ya. Waktu kita di sebelah kanan, mengingat kita sudah mendapat paket ini, maka mari dengan rasa syukur, sukacita. Kita ingin supaya orang di kuadran 2 menikmati paket ini. Maka kita berusaha memberitahu mereka, memberitahu tentang Kristus yang mati dan bangkit. Menunjukkan bahwa di dalam terang itu ada hal-hal yang kita bisa nikmati dalam Kristus. Dikatakan di sini, berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan buah-buah lain yang Anda bisa sebutkan. Nah, sehingga mereka tahu ada pengharapan di dalam kekristenan. Ada pengharapan mendapatkan hal yang indah dalam kekristenan. Suatu ketika Winston Churchill, itu pernah dibuat filmnya sebagai kisah nyata. Dan bintangnya Gary Oldman, itu mendapat Oscar. Ya, saudara-saudara, Winston Churchill dalam kenyataannya menjadi orang frustasi. Karena Inggris yang begitu bagus, Eropa yang begitu bagus. Toh akhirnya harus menghadapi kenyataan ada Mussolini, ada Hitler, dan kengerian begitu rusak. Dan hampir saja mereka akan diserang oleh Jerman. Jadi Winston Churchill merasa,
adakah pengharapan di dunia ini? Dan suatu saat dia ketemu Billy Graham. Dan dia bertanya pada Billy Graham, menurutmu ada nggak pengharapan di dunia ini? Dunia yang sudah rusak ini. Dunia yang kayak begini. Waktu itu Inggris sudah maju dengan kerajaan yang begitu berwibawa. Tapi toh akhirnya menghadapi porak-poranda bagi perang. Jikalau Inggris yang sudah bertahan lama sebagai monarki pun kayak gini, apalagi negara-negara lain. Apa yang bisa diharapkan? Billy Graham menjawab, I am a Christian. Saya seorang Kristen. Maka saya memiliki pengharapan. Sebagai orang Kristen, ada pengharapan. Sebagai anak Tuhan, ada pengharapan. Karena sudah mengenal Allah yang menyatakan kebaikan, keadilan, kebenaran, anugerah, kasih karunia, kasih, dan sebagainya. Orang Kristen punya pengharapan. Nah, itu sebabnya saudara, kita menyatakan pengharapan, kebaikan kepada orang lain. Supaya mereka sadar, ada kemungkinan. Meskipun dunia ini begitu rusak, kita bisa melakukan yang baik kepada orang lain. Saya sempat mendengar kesaksian dari istri Charles Kirk yang saya tunjukkan di depan. Dalam beberapa hari dia mengalami kesedihan karena suaminya meninggal. Lalu untuk menghargai suaminya, diadakan acara besar yang dihadiri mungkin ratusan ribu orang. Dan dia berdiri di sana meneteskan air mata. Dan audiens berdiri, mereka hanya bisa bertepuk tangan. Dan di dalam dunia yang penuh dendam, kebencian, apalagi film-film supaya laku mengeksploitasi kebencian, dendam, pembunuhan, kesadian. Apa yang dikatakan istri Charlie? Saya mengampuni orang membunuh suami saya. Di dunia yang penuh kebencian ada pengharapan? Ada. Karena Tuhan sudah mengasihi kita saat kita begitu buruk, begitu nista, begitu hina, begitu cemar. Tanpa menyadari hal ini atau tanpa mengalami hal ini, kita juga menjadi orang-orang yang tidak memberikan pengharapan. Nah saudara, di dalam Yohanes 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara bisa membayangkan ketika istri Charlie memaafkan pembunuh suaminya. Gelombang orang-orang Kristen di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Belanda, di berbagai negara Asia. Mereka tersentak kembali. Masih ada harapan. Melalui Kristus yang mati dan bangkit. Dan melalui perkataan itu, kembali dia menunjukkan orang Kristen bisa berbeda. Dan saudara-saudara pada waktu itu menyatakan buah. Dan menunjukkan bahwa melalui Kristus, orang-orang kembali memuliakan Tuhan yang sudah menganugerahkan ini. Nah sekarang saudara, saya tadi menunjukkan gambar buah. Kalau ini bagaimana pendapat Anda? Waduh, ini pasti bukan buah plastik. Ya, rasanya pingin pegang, pingin makan. Atau ini. Atau ini. Waduh, senang sekali. Ya, saudara-saudara, mari kita menikmati buah yang nyata ini. Dan buatlah hidup kita berbuah. Lalu orang menikmati buah yang nyata dari hidup Anda. Nah saya sempat mendaftar ya. Coba kita lihat ya. Saya maksudnya menunjukkan ini apa? Ketika kita menerima paket dari Tuhan Yesus atau dari Tuhan, paket sebagai orang ditebus, maka kita menerima paket juga bagaimana konsep manusia menurut Alkitab. Misalnya yang pertama, aku adalah gambar Allah. Nah ini banyak sekali saudara. Wah detailnya banyak. Sehingga kalau kita mengenal diri melalui Alkitab, wah kita baru sadar. Kenapa kita dianggap berharga di hadapan Tuhan. Wah saudara. Ini tidak pernah disebutkan dalam buku psikologi. Tidak pernah disebutkan dalam buku sosiologi. Kalau Anda baca Alkitab ya luar biasa. Lalu Anda memiliki pandangan berbeda tentang manusia. Anda memperlakukan orang lain dengan dignitas yang paling tinggi.
Nah, ketika Anda memandang orang lain dengan dignitas yang sangat tinggi, Anda juga akan bertindak memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda. Saya beri contoh. Hubungannya apa gambar tadi dengan ini? Ya, saya baru saja ketemu seorang mantan CEO dari California, ya. Mantan CEO hari Jumat yang lalu. Nah, dia cerita tentang pengalamannya sebagai orang Amerika. Orang Amerika membuat barang, ini forklift ya, untuk mengangkat barang. Bisa 5 ton, bisa 10 ton, bisa 15 ton. Wah, saudara bisa bayangkan ya. Forklift bisa mengangkat 15 ton. Barang yang berat itu bisa diangkat. Ya. Nah, waktu merancang, mereka bukan hanya merancang ini bagaimana secara teknik nanti bisa sekuat mungkin. Mereka juga rancang. Bagaimana ketika digunakan si pengguna, lalu efeknya bagi sekitarnya. Lalu dia katakan, kami menghargai manusia sebagai gambar rupa Allah. Maka kami harus pikirkan safety-nya. Maka ketika dipikir safety-nya supaya nanti yang pakai itu nggak tiba-tiba duduknya ambles begitu ya. Apalagi bahwa duduknya benda tajam, wah nanti pantatnya luka. Atau kemudian gasnya terlalu cepat, nubruk depan, wah luka bagaimana. Jadi dirancang, kenapa dirancang dengan safety yang maksimal? Karena kami menghargai manusia sebagai gambar rupa Allah. Nah saudara, mesin ini dibuat dengan bagus, laku dengan keras. Rupanya mesin ini terjual di Cina. Apa yang terjadi? Dengan cepat mereka bisa membuat duplikasinya, saudara. Dengan harga murah. Nah kita sudah mengetahui hal itu ya. Entah bagaimana masuk Cina harga jadi murah begitu. Jadi Cina bisa bikin persis harganya miring. Jadi penjualan di Amerika yang tinggi ke berbagai negara itu jadi menurun karena bersaing dengan barang dari Cina. Wah dulu sudah begini, wah Cina begini, lama-lama ini merosot. Waduh, bagaimana ini? Apakah kemudian ada elemen-elemen tertentu yang mutunya dikurangi supaya harga lebih murah? Mutu bahannya, mutu bajanya, atau bagian mananya? Setelah dipikir-pikir, yang di Amerika pikir bagaimana? Kita tetap pertahankan beginilah. Karena ini memang terbaik yang bisa kita buat, safety yang bisa kita jadikan. Jadi bersaing dengan kerjaan akhirnya kalah. Satu sisi mempertahankan mutu, satu sisi harganya jadi kalah dan kemudian mengalami kerugian. Tetapi motif untuk melayani orang lain supaya aman, safety-nya bagus. Ini harus menjadi ekspresi dari jiwa orang yang sudah diselamatkan. Nah setelah bergumul bertahun-tahun, wah saya dengar ceritanya tuh merasakan dilema juga ya, bagaimana nih? Kalau kita beli barangnya mirip satu dari Cina Amerika, beda 50%, kita akan, wah ya pilih yang dari Cina saja dong ya. Itu pergumulan pembeli ya. Pergumulan penjual bagaimana? Nah, begitu. Nah saudara, kisah ini belum selesai. Dia lanjutkan. Setelah barang dari Cina naik, produksi kuat sekali, melimpah sampai dari Amerika merosot. Rupanya terjadi sesuatu. Barang diproduksi Cina itu mengakibatkan kecelakaan berkali-kali di berbagai negara. Dan dengan kecelakaan itu mulai dihitung. Ketika kecelakaan, pengemudinya atau orang celaka harus kemudian diliburkan, harus dicutikan. Kerugian karena libur dan cuti itu, asuransi harus dibayarkan, dan kerusakan yang membuat orang was-was. Ternyata lebih besar kerugiannya dibanding mereka jikalau beli barang yang bagus dari Amerika. Apa yang terjadi? Produksi dari Cina kemudian mulai tidak laku. Dan mereka mulai pikir bagaimana safety-nya ditingkatkan.
Jadi saudara, menjadi anak Tuhan, saya harus menjadi terang, memberi pengaruh. Saya menghargai manusia sebagai gambar rupa Allah. Itu dampaknya kepada produksi yang kita buat. Lalu membuat orang terpikir, oh yang bagus bagaimana. Nah saudara, dalam menyatakan kasih bukan hanya di dalam memproduksi barang atau jasa yang kita lakukan. Tuhan Yesus pernah mengatakan, ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Nah saudara, ini foto dari India. Kenapa mereka mempekerjakan anak? Supaya harganya bisa bersaing, mereka kerjakan anak, tarifnya murah. Nah kalau kita orang Kristen, apakah mempekerjakan semacam ini? Saya membuka data dari PBB, ada 138 juta pekerja anak di seluruh dunia. Nah saudara, kalau kita peduli anak, saya anak terang, memperlakukan anak sebagai gambar rupa Allah. Bagaimana? Apakah kita akan mempekerjakan anak, apalagi dengan gaji yang tidak jelas, apalagi dengan tanpa asuransi kesehatan misalnya? Pastilah tidak. Tindakan kasih itu diekspresikan dengan mempekerjakan orang pada usia yang seharusnya, dan mereka silahkan sekolah dulu misalnya. Nah orang Kristen harus menjadi pelopor sini. Pak, kalau kita ingin mengasihi mereka yang terbatas, yang kekurangan, apalagi wujudnya selain tidak melakukan, ada lagi. Kalau kita dari startup di bidang komputer atau software, mungkin juga bisa pikirkan bagaimana platform murah atau gratis untuk panti asuhan, atau panti jompo, atau yang nirlaba. Jangan mereka ditarik harga yang sama, apalagi seperti industri besar misalnya. Atau bentuk lain-lain, bantuan hukum bagi kaum miskin, KDRT, dan sebagainya. Saya pernah dididik di Lembaga Pertahanan Nasional, Lemhanas. Dan di sana saya mengenal beberapa ahli hukum. Mereka dengan kecanggihan hukum mereka membuka pelayanan sebagai orang Kristen, bantuan hukum semacam ini. Sehingga mereka yang kekurangan, terbatas, yang mereka juga tidak mengerti hukum, akhirnya bisa tertolong. Mungkin bentuk yang lain, bantuan konseling atau nasihat bagi yang krisis. Saudara-saudara, saya merasa sedih kalau ingat ini ya. Banyak orang ketika saya nasihatkan konseling, emangnya gue sakit jiwa, marah. Jadi saudara-saudara, orang ingin menolong dan konseling itu ada ilmunya, ada sertifikasinya secara nasional di Indonesia. Nah Bu Greta termasuk yang sudah mendapat sertifikasi nasional. Tapi orang mau konseling, disuruh konseling atau diharap konseling, merasa nanti dipandang orang sakit jiwa. Sayang sekali. Padahal saya sendiri juga konseling, dengan istri sejak pacaran juga konseling, dan kadang-kadang menjadikan itu suatu rutinitas setiap tahun atau setiap berapa tahun sekali, cek kesehatan pernikahan kami, sehingga menjadikan kami terjaga, on the right track, jangan sampai keburu konflik menumpuk. Nah dengan demikian, konseling menjadi suatu kewajaran. Nah, anak saya juga konseling kalau ada masalah. Sehingga kalau kita ada masalah, jangan ragu konseling. Karena ada orang yang juga punya passion untuk menolong orang sehingga mereka bisa tertolong. Atau bantuan kursus atau les murah atau gratis. Atau bantuan kesehatan bagi yang krisis. Atau pelayanan di penjara dan di sebagainya.